ini bagi sebagian orang itu virus corona itu menjadi wabah. Di mana-mana kita tahu bahwa di belahan dunia manapun sedang gelisah dengan adanya virus corona. Tetapi bagi saya yang memperhatikan bidang pendidikan, tentu bukan dianggap sebagai wabah, tetapi menjadi sebuah berkah. Apa berkahnya? Saya lihat seperti ini. Jadi virus corona ini berdampak sangat luas terhadap berbagai lini kehidupan, gitu kan. Nah kemudian di bidang pendidikan sendiri, virus corona ini menjadi sebuah perhatian yang sangat serius agar supaya anak didik itu tidak tertular oleh virus corona itu, gitu kan. Sehingga kepala dinas mengeluarkan edaran, mengeluarkan maklumat agar supaya orang tua memperhatikan kondisi siswanya, kondisi anaknya dengan dilaporkan ke guru yang bersangkutan. Orang tua juga disuruh untuk mengawasi pembelajaran anaknya di rumah. Kemudian orang tua bahkan disuruh atau dianjurkan untuk melarang anaknya keluar rumah. Nah ini sebetulnya bagi saya merupakan kegelisahan saya selama ini yang terjawab, gitu kan. Perihal apa? Perihal tanggung jawab dan pengawasan pendidikan. Banyak ahli di Indonesia yang mengatakan bahwa tanggung jawab dan pengawasan pendidikan itu dipikul oleh 3 kelompok. Yang pertama itu sekolah, yang kedua itu keluarga, yang ketiga masyarakat. Nah, selama ini kita itu kurang serius memperhatikan dan mengaplikasikan teori yang sudah dibuat oleh para ahli ini, yang sudah dipikirkan oleh para ahli ini. Kenapa? Karena ya saya sendiri melakukan pengamatan di sosial saya bagaimana orang tua peduli terhadap pendidikan, gitu kan. Bagaimana orang tua peduli terhadap perkembangan pendidikan anak. Itu kalau dapat dipersenkan mungkin 50% di lingkungan saya tidak peduli terhadap pendidikan, 20% agak peduli, ya 30%-nya itu sangat memperdulikan proses pendidikan anak, gitu. Nah dengan adanya kemunculan virus corona ini, menurut saya kita sedang disadarkan kembali akan tanggung jawab dan pengawasan pendidikan. Kan begitu. Sekarang kan orang tua melaporkan hasil kerja siswa kepada guru. Kemudian guru melaporkan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah melaporkan atau memberikan laporan kepada dinas. Nah, artinya di sini terjadi sinergitas, di mana satu sama lain pihak sangat membangun kerjasama untuk mengawasi pendidikan. Kan begitu. Yang pada akhirnya anak-anak di rumah itu nggak main game, nggak keluyuran kemana-mana. Anak-anak diawasi oleh orang tua, aktivitas anak terkontrol oleh orang tua, dan orang tua melakukan hubungan dengan guru untuk pengembangan dan pengawasan bagaimana anak didik itu belajar di rumah. Nah sebetulnya bagi saya, kalau misalnya kita mau benar-benar sadar, ini menjadi berkah. Kita harusnya mempertahankan tanggung jawab dan pengawasan pendidikan ini, gitu kan. Jangan setelah virus corona ini kemudian kita ya acuh-acuh lagi, gitu orang tua. Seharusnya kita dapat mempertahankan bagaimana sinergitas antara orang tua dengan guru, guru dengan kepala sekolah dan dinas terkait satu sama lain bahu-membahu untuk pengawasan dan tanggung jawab pendidikan, bahwa pendidikan ini merupakan tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah, bukan hanya tanggung jawab guru, bukan hanya tanggung jawab kepala dinas, tapi satu sama lain harus saling berhubungan, harus holistik, gitu. Maka dari itu saya pesan kepada orang tua, siapapun yang melihat video ini dan juga siapapun lah
mau itu dinas terkait atau guru atau kepala sekolah, momentum seperti ini, momentum virus corona ini jadikanlah sebuah batu loncatan untuk kita mempertahankan tanggung jawab pendidikan, karena pendidikan itu tanggung jawab bersama.